Banyak orang ingin berubah, tapi sedikit banget yang mau mengubah bahan bakar pikirannya. Kita ingin lebih tenang, lebih cerdas mengambil keputusan, lebih dewasa menghadapi masalah, tapi setiap hari yang kita konsumsi cuma scrolling, 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 dan scrolling. Aneh kan? Kita berharap hidup kita naik level, tapi input kita itu tetap kelas ekonomi. UNESCO pernah merilis data bahwa rata-rata orang Indonesia membaca buku kurang dari 1 buku per tahunnya. Di sisi lain, riset dari University of Sussex menemukan bahwa membaca selama 6 menit aja itu bisa menurunkan tingkat stres hingga 68%. Lebih efektif dibandingkan dengan mendengar musik ataupun berjalan santai. Artinya, masalah kita tuh bukan kurang motivasi, masalahnya kita tidak memberi otak kita dengan makanan yang benar, yang sesuai. Banyak yang mengira bahwa membaca itu aktivitas intelektual yang berat, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Buku itu pelan-pelan menata pikiran yang berantakan, seperti kamar kalian tuh yang penuh barang berserakan lalu disusun dengan kembali. Naval Ravikant pernah mengatakan bahwa read what you love until you love to read. Baca buku yang kamu suka sehingga kalian suka dalam membaca buku. Tapi kebanyakan dari kita tuh belum sampai ke tahap itu. Kita masih menganggap membaca adalah sebagai tugas, sebagai beban, bukan kebutuhan jiwa kita. Nah, kalau kita membaca buku setiap hari, ada perubahan yang pelan tapi kejam. Dalam arti baik. Nggak kerasa di minggu pertama, mungkin juga nggak di bulan pertama, tapi otak kita tuh sedang direnov diam-diam. Pertama, cara berpikir kita tuh jadi lebih lambat, namun lebih dalam. Sosmed nanti kita berpikir lompat-lompat. Headline, komen, video 18 detik, 10 detik, 20 detik, singkat. Buku tuh memaksa kita untuk duduk lebih lama di satu ide. Penelitian dari Emory University menunjukkan bahwa membaca fiksi secara rutin meningkatkan koneksi saraf di area otak yang berhubungan dengan empati dan juga pemahaman konteks. Dan yang kedua, kosakata kita tuh bertambah. Semakin banyak kata yang kita punya, semakin jelas juga kita memahami perasaan kita sendiri. Banyak orang stres itu bukan karena hidupnya berat, tapi karena memang gak punya bahasa untuk menjelaskan apa yang dia rasakan. Penulis Alain de Botton mengatakan bahwa a reader lives 1,000 lives before he dies. The man who never reads lives only once. Setiap buku seperti memberi kamu kehidupan cadangan, cara pandang alternatif ketika hidup kita tuh buntu. Dan yang ketiga, keputusan kita itu jadi lebih matang. Orang yang jarang membaca itu cenderung reaktif. Sedikit tersinggung langsung marah, sedikit takut langsung mundur. Buku tuh melatih jeda. Ada ruang antara rangsangan dan juga respon. Dalam buku Atomic Habits, James Clear menjelaskan bahwa identitas dibangun dari aktivitas kecil yang berulang. Membaca 10 halaman sehari itu tuh kelihatan sepele banget kan? Tapi setelah setahun, kamu udah nelan lebih dari 3.000 halaman, setara beberapa buku tebal yang bisa mengubah cara kamu melihat uang, hubungan, bahkan cara kalian berinteraksi satu sama lain. Yang keempat, rasa sepi itu berubah bentuk. Banyak orang tuh takut sendirian karena pikirannya berisik. Buku itu membuat kesendirian terasa seperti percakapan. Kamu duduk sendiri tapi ditemani pikiran manusia zaman-zaman dulu. Dan yang kelima, standar hidup kita tuh naik tanpa kita sadari. Setelah kita membaca, kita tuh jadi lebih sulit diajak ngobrol yang kosong. Kita tuh lebih peka pada omongan kosong dan lebih berani meninggalkan kebiasaan yang tidak bermakna. Dan buku diam-diam memperbaiki selera hidup kita. Tapi ada efek sampingnya. Kita jadi ngerasa berjarak dengan versi lama kita kan. Topik gosip tuh udah kerasa sempit banget. Dan itu tanda bagus, artinya kapasitas jiwa kita tuh sedang membesar, sesimpel itu. Dan dampak membaca setiap hari itu sebenarnya bukan membuat kita terlihat pintar, efek terbesarnya justru membuat kita tuh lebih manusia. Kita lebih tenang saat masalah datang, kita lebih lambat saat ingin marah, kita lebih jujur saat berbicara pada diri kita sendiri. Kalau gitu, membaca itu adalah cara paling sederhana mengedit masa depan. Bukan lewat afirmasi yang berisik, tapi lewat dialog sunyi antara mata kita dan halaman. Nggak perlu langsung 1 jam, cukup 5 halaman, cukup 10 menit sebelum tidur. Mulai dari buku yang benar-benar kita suka, bukan yang kelihatan keren di foto-foto ataupun di internet. Suatu hari kalian bakal sadar bahwa hidup kita tuh nggak berubah karena satu buku yang ajaib, tapi karena kebiasaan kecil kita yang membuka halaman lagi dan mungkin
dampak terindah dari membaca adalah kita akhirnya punya teman berpikir dalam kepala kita sendiri. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.